Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Kita membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan membaca Asmaul Husna. Sekarang ibu minta kepada kalian untuk menengok kanan kiri kalian. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya. Udah, jadi ini absennya ibu isi masuk semua. Baiklah. Jadi anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kalian harus menyiapkan niat untuk belajar ya. Harus mempunyai niat. Kenapa? Karena agar nanti ilmu kalian bisa bermanfaat khususnya untuk kalian sendiri ya. Jadi ingat kata-kata ibu, jika kalian memiliki harta, maka kalian yang akan menjaga harta. Dan jika kalian memiliki ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kalian. Jadi perbanyaklah kalian jika mencari ilmu. Bisa dimengerti? Oh ya anak-anak, masih ada yang ingat materi minggu lalu tentang apa? Ya Alma? Ya benar, tentang materi teks laporan hasil observasi. Ada yang ingat apa pengertian teks laporan hasil observasi? Ya Dino? Ya benar sekali. Jadi kata Dino, teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari suatu penelitian secara langsung. Bisa dimengerti? Oke, lalu selanjutnya materi tentang apa? Ada yang tahu? Ya Intan? Yang benar, tentang ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat ciri-cirinya? Coba disebutkan 3 saja. Ada yang tahu? Yang pertama apa? Ya Dino, kamu lagi apa? Ya benar. Jadi kata Dino, ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu ditulis berdasarkan fakta. Yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya Intan? Ya, yang kedua yaitu bersifat objektif. Yang ketiga apa? Satu lagi. Ya, apa Alma? Ya benar. Yang ketiga yaitu informasi merupakan teks penelitian terkini, ya terkini yang baru. Bisa dipahami semua? Ya, sekarang kita lanjut ke materi teks laporan hasil observasi yaitu tentang bagaimana caranya kita menemukan gagasan pokok di dalam teks laporan hasil observasi. Baiklah, kemarin ibu menyuruh kalian untuk meminjam buku di perpustakaan tentang laporan hasil observasi. Sudah pinjam semua? Ada yang belum pinjam? Ya, bagus sekali. Semua sudah pinjam ya? Iya, hebat sekali. Baiklah, sekarang kalian silakan baca buku tersebut ya. Silakan dibaca, diamati, jangan asal dibaca saja ya. Dibaca itu sambil menghayat. Sudah selesai membacanya? Ya. Ada yang bertanya? Ya, Faris? Ya, jadi Faris bertanya bagaimana cara menemukan gagasan pokok, Bu? Ya, jadi cara menemukan gagasan pokok yaitu kalian harus mencari kalimat utamanya. Jadi bagaimana cara mencari kalimat utamanya? Ya, jadi kalian membawa stabilo yang berwarna atau pensil kalau nggak bawa. Ya, bawa semua ya. Ya, jadi itu di buku kalian silakan kalian garis bawahi memakai pensil yang termasuk kalimat penting di paragraf itu. Ya. Biasanya kalimat utama itu berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ada juga yang campuran, maksudnya di tengah-tengah paragraf. Jika kalian masih bingung, kalian membacanya sambil pelan-pelan, rileks, ya. Pelan-pelan saja, ibu tunggu, ya. Jadi kalian juga harus menghayati, pelan-pelan sambil menghayati. Kalian tentukan kalimat mana yang termasuk penting dalam bacaan tersebut. Setelah itu kalian tentukan gagasan utamanya itu tentang apa, ya.
Baik, silakan dilanjutkan lagi untuk menemukan gagasan pokok dari buku yang kalian baca. Baik, sudah selesai? Ya, Nisa? Bisa dijelaskan gagasan utamanya? Ya, jadi kata Nisa, gagasan utama yang ada di buku yang Nisa baca yaitu tentang karakteristik kelinci pemakan wortel. Ya, boleh saja. Ada yang lain? Ya, Dino? Ya, jadi di buku Dino, gagasan utamanya yaitu tentang sayur-sayuran yang menyehatkan. Oke, bagus sekali. Ke kalian sudah semua ya? Ya, hebat sekali. Kalian memang pintar dan hebat. Sekarang kita akan belajar berkelompok melalui LCD proyektor. Baiklah, karena satu kelas ini ada 20 orang, jadi ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Baiklah, silakan kalian berhitung 1 sampai 4. Lalu kembali lagi berhitung 1 sampai 4 dimulai dari pojok kanan. Setelah itu kalian silakan berkumpul dengan teman kalian yang menyebutkan angka yang sama dengan kalian. Contohnya angka 1. Ya, yang menyebutkan angka 1 nanti berkumpul dengan angka 1, angka 2 yang angka 2 dan seterusnya angka 3 dan angka 4. Baiklah, silakan dimulai dari pojok kiri. Oke, sudah? Oke, hebat. Baiklah, ibu akan menampilkan tentang tes laporan hasil observasi di LCD proyektor. Setelah itu kalian amati, kalian baca setiap kelompok. Setelah itu kalian mencari gagasan utama dari teks laporan hasil observasi. Dan sudah selesai? Ya, kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, jadi silakan dijelaskan yaitu kalimat utamanya itu berada di mana saja. Dan setelah itu kalian simpulkan gagasan utamanya. Biarkan teman kalian mengamati dan jika kalian masih kesulitan silakan didiskusikan lagi dengan teman kalian. Jika masih bingung lagi silakan bertanya langsung kepada ibu. Ya, tidak usah sungkan-sungkan, langsung bertanya saja jika kalian merasa kesulitan. Oke anak-anak, sudah paham tentang bagaimana cara mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi? Oke, sudah tidak ada yang bertanya? Oh, sudah paham semua ya? Sudah. Kalau gitu, sekarang ibu akan memberi tugas kepada kalian ya. Dikerjakan di rumah. Tugasnya yaitu kalian mencari referensi di buku atau di internet itu bacaan tentang teks laporan hasil observasi ya, tentang bacaannya saja. Setelah itu kalian tentukan gagasan utamanya ya. Sebelum itu kalian juga tentukan dulu, kalian tulis kalimat utamanya, di bawahnya kalian sertakan gagasan utama dari teks laporan hasil observasi tersebut. Bisa dimengerti? Oke, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang kita dapat pada materi hari ini? Ya, Farhan? Ya, Farhan pintar sekali. Jadi, kata Farhan, materi hari ini yaitu tentang bagaimana cara menemukan gagasan utama pada teks laporan hasil observasi. Yaitu, kita membaca teks tersebut dengan teliti, dengan saksama, dan kita hayati. Ya, setelah itu kita mencari kalimat utamanya terlebih dahulu di setiap paragrafnya. Kita garis bawahi setiap paragraf. Setelah itu kita mencari gagasan utamanya. Sebenarnya teks itu menceritakan tentang apa. Nah, setelah itu kita tahu gagasan utamanya. Sudah paham? Ya, baiklah, karena waktunya sudah hampir habis pembelajaran hari ini, Ibu tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, selamat belajar dan jangan pernah putus semangat. Oke? Tugas dari Ibu, silahkan dikerjakan di rumah, jangan sampai dikerjakan di sekolah.
Ya, kalau di sekolah itu namanya bukan PR karena ibu memberikan pekerjaan rumah, bukan pekerjaan sekolah. Bisa dimengerti? Ya, kalian memang hebat dan ibu yakin kalian nantinya akan menjadi orang yang pandai dan cerdas, juga memiliki banyak ilmu. Dan ibu berharap juga kalau ilmu yang kalian dapat hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk kalian sendiri. Baiklah, sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.